Saudaraku, pernahkah Anda duduk setelah sholat asar, lalu langsung beranjak begitu saja? Langsung berdiri, langsung melipat sajadah, lalu kembali ke urusan dunia, seolah tidak ada yang istimewa dari momen itu? Padahal, saudaraku, waktu setelah sholat asar adalah salah satu jendela langit yang paling jarang dimanfaatkan oleh kebanyakan kita. Waktu yang para ulama sebut sebagai waktu mustajab. Waktu di mana doa naik dengan cepat, permohonan didengar dengan penuh perhatian, dan Allah sedang menunggu siapa di antara hambanya yang datang kepadanya. Dan hari ini, saya ingin mengajak sahabat untuk mengenal dua surah dari Al-Quran yang jika dibiasakan dibaca setelah sholat asar, insya Allah akan membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan sahabat. Dua surah yang bukan sembarang surah. Dua surah yang oleh para ulama disebut sebagai surah yang memiliki keutamaan luar biasa dalam hal membuka pintu rezeki, mendatangkan ketenangan jiwa, dan menarik keberkahan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Surah Al-Waqiah dan Surah Al-Mulk. Tetaplah bersama saya, karena mungkin dua surah ini adalah kunci yang selama ini sahabat cari untuk membuka pintu yang selama ini terasa terkunci rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Saudaraku, sahabat-sahabat channel Renungan yang senantiasa berada dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih menghadirkan kita dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Allah yang masih memberikan kita nikmat dapat mendengar dan memahami firman-firman-Nya. Allah yang masih membuka hati kita untuk terus mencari ilmu yang mendekatkan diri kepadanya. Di saat banyak orang menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang jauh dari Allah, kita justru dipertemukan di sini. Dan itu, saudaraku, bukan kebetulan. Itu adalah kehendak Allah yang ingin memberikan kebaikan kepada kita melalui ilmu yang akan kita pelajari bersama hari ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran bukan hanya kitab yang dibaca, tapi kitab yang diamalkan. Kitab yang setiap surahnya memiliki keistimewaan yang luar biasa bagi siapa yang mau mendekat kepadanya dengan hati yang tulus. Mari kita sambut pelajaran ini dengan melantunkan solawat kepada beliau. Silahkan ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga solawat ini menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah kita, menjadi perisai dari setiap kesulitan, dan menjadi syafaat yang menolong kita di hari yang paling kita butuhkan pertolongan. Doa saya untuk sahabat semua, semoga Allah menjaga kesehatan sahabat dan keluarga. Semoga Allah melapangkan rezeki dari arah yang tidak pernah sahabat sangka. Semoga Allah mengampuni semua dosa yang telah lalu, dan semoga Allah menjadikan sisa usia kita penuh dengan ketaatan dan kecintaan kepadanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku, sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin menyapa sahabat yang baru pertama kali hadir di channel Renungan. Selamat datang. Disinilah kita bersama-sama menguatkan jiwa, memperdalam ilmu, dan menjaga hati agar selalu terhubung kepada Allah.
Agar sahabat tidak melewatkan satu pun video yang kami hadirkan, silahkan tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya. Lakukan sekarang sebelum kita lanjutkan. Tekan juga tombol like sebagai dukungan sahabat kepada kami. Dan kalau ada seseorang yang terlintas di pikiran sahabat saat ini, seseorang yang sedang berjuang, sedang dalam kesulitan, atau seseorang yang butuh pengingat tentang kebesaran Allah, bagikan video ini kepada mereka. Karena mungkin video ini adalah jawaban dari doa yang sudah lama mereka panjatkan. Semoga Allah menjadikan setiap kebaikan yang sahabat sebarkan sebagai amal jariah yang pahalanya tidak pernah putus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku, yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas dua surah yang istimewa itu, penting sekali bagi kita untuk memahami terlebih dahulu mengapa waktu setelah sholat asar dipilih sebagai waktu terbaik untuk membacanya. Karena memahami keistimewaan waktunya akan membuat kita jauh lebih menghargai amalan ini dan akan membuat kita tidak lagi melewatkan waktu asar dengan sia-sia. Pertama, asar adalah salah satu dari dua sholat yang malaikat hadir di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat siang dan para malaikat malam bertemu pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Artinya, di dua waktu sholat ini ada pergantian tugas malaikat. Dan pada saat itulah, malaikat membawa laporan kepada Allah tentang kondisi hamba-hambanya. Bayangkan, ketika para malaikat sedang melapor kepada Allah, kondisi kita saat itu adalah apa yang mereka laporkan. Kalau kita sedang duduk berzikir dan membaca Al-Quran setelah asar, maka itulah yang dilaporkan. Dan tidak ada laporan yang lebih indah di sisi Allah daripada laporan bahwa seorang hamba sedang duduk dengan penuh keikhlasan menyebut namanya dan membaca kitabnya. Kedua, waktu asar adalah waktu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Allah bersumpah dalam surah Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu dalam Al-Quran, itu adalah tanda bahwa sesuatu itu sangat agung dan sangat berharga. Allah bersumpah dengan waktu asar, itu artinya waktu asar bukan waktu yang biasa-biasa saja. Ada kemuliaan dan keistimewaan yang besar yang Allah letakkan di waktu tersebut. Ketiga, waktu asar adalah waktu di mana amal diangkat. Para ulama menyebutkan bahwa ada dua waktu dalam sehari di mana amal-amal manusia diangkat kepada Allah, waktu subuh dan waktu asar. Maka amalan yang kita kerjakan di sekitar waktu asar adalah amalan yang tertangkap oleh malaikat untuk dilaporkan dan dicatat di sisi Allah. Keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga sholat asar. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras tentang sholat asar. Beliau bersabda bahwa orang yang meninggalkan sholat asar seolah-olah ia kehilangan keluarga dan hartanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya asar di antara sholat-sholat yang lain. Dan jika sholat asarnya saja sudah sangat ditekankan, maka amalan-amalan yang dikerjakan setelahnya pun memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Dengan memahami keempat hal ini, semoga kita tidak lagi memandang waktu asar sebagai waktu yang biasa. Semoga mulai hari ini, setiap kali sholat asar selesai, kita memilih untuk duduk sejenak dan memanfaatkan waktu emas itu dengan amalan yang akan kita pelajari bersama. Saudaraku, yang dirahmati Allah, surah yang pertama adalah surah Al-Waqiah. Surah ke-56 dalam Al-Quran yang terdiri dari 96 ayat. Nama Al-Waqiah berasal dari kata Arab yang berarti kejadian besar atau peristiwa yang pasti terjadi.
Dan yang dimaksud dengan kejadian besar itu adalah hari kiamat, hari di mana seluruh manusia akan menerima balasan dari apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Tapi yang membuat surah ini sangat istimewa dalam kaitannya dengan rezeki, bukan hanya isinya, tapi keutamaannya yang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada inti pembahasan malam ini. Zikir yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah sebuah kalimat yang sangat agung. Kalimat yang merangkum seluruh hakikat keimanan. Kalimat yang apabila kita baca dengan penuh kesadaran, akan membuat hati terasa bagai disiram embun di tengah padang yang kering. Zikir itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya seluruh kerajaan dan segala pujian. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalimat yang indah bukan? Tapi jangan hanya puas dengan keindahan bunyinya. Mari kita selami maknanya satu persatu. Agar ketika kita membacanya nanti, bukan hanya lisan yang bergerak, tapi hati pun ikut merasakan setiap kata. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah pernyataan paling revolusioner yang pernah diucapkan manusia sejak awal sejarah. Dengan kalimat ini, kita menolak semua Tuhan palsu. Kita menolak untuk menyembah harta. Kita menolak untuk tunduk pada jabatan. Kita menolak untuk takut kepada manusia melebihi rasa takut kita kepada Allah. Dan kita menegaskan, hanya Allah. Hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia tempat kita bergantung. Hanya Dia yang kita takuti dan kita cintai di atas segalanya. Wahdahu la syarikalah. Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ketika kita mengucapkan bagian ini, kita menegaskan bahwa Allah tidak berbagi kuasa dengan siapapun. Tidak ada kuasa lain yang bisa menghalangi Allah memberikan pertolongan kepada kita. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk Allah ubah. Tidak ada pintu yang terlalu rapat untuk Allah bukakan. Dia Esa, dan keesaannya berarti kekuasaannya tidak terbagi dan tidak terbatas. Lahul mulku wa lahul hamdu. Miliknya seluruh kerajaan dan segala pujian. Ini pengingat yang sangat dalam. Ketika kita merasa bahwa rizki kita tergantung pada bos kita, pada klien kita, pada kondisi ekonomi, kalimat ini mengembalikan kita pada kenyataan bahwa kerajaan langit dan bumi, beserta seluruh isinya, termasuk sumber-sumber rizki yang tidak terhitung jumlahnya, semua itu milik Allah. Dan Dia yang menentukan kepada siapa rizki itu diberikan, kapan, dan melalui jalan mana. Maka ketika kita berzikir dengan kalimat ini, kita sebenarnya sedang berbisik kepada Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau yang memiliki segalanya. Aku tahu segala puji hanya milik-Mu, maka aku kembali kepadamu. Bukakanlah untukku pintu yang Engkau inginkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada pengecualian dalam kalimat ini. Tidak ada batas. Tidak ada kondisi. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Masalah keuangan kita tidak terlalu besar bagi Allah. Penyakit yang menggerogoti tubuh kita tidak terlalu berat bagi Allah. Hubungan yang retak, keluarga yang bermasalah,
masa depan yang terasa gelap. Semua itu tidak ada yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari, ada sebuah hadis yang sangat menggetarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua kitab hadis paling terpercaya dalam Islam, yang maknanya, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala setara dengan membebaskan 10 orang budak. Ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kesalahan, dan ia akan mendapat perlindungan dari godaan syaitan sepanjang hari itu hingga sore hari. Allahu Akbar. Coba kita bayangkan bersama. Hanya dengan satu kalimat yang bisa kita baca dalam hitungan detik, Allah memberikan balasan yang begitu luar biasa. Pahala yang setara dengan membebaskan orang dari perbudakan. Ratusan kebaikan yang dituliskan, ratusan kesalahan yang dihapuskan, dan perlindungan yang nyata dari gangguan syaitan. Maka ketika kita membaca zikir ini 7 kali setelah maghrib, bukan 100 kali, hanya 7 kali, insya Allah sebagian besar dari keberkahan itu tetap akan kita dapatkan. Dan yang lebih penting, kita membacanya di waktu yang paling tepat, di gerbang malam, ketika perlindungan itu paling kita butuhkan. Lalu mengapa 7 kali? Dalam ajaran Islam, angka 7 memiliki makna yang sangat dalam. Tawaf mengelilingi Ka'bah dilakukan 7 putaran. Sa'i antara Syafa dan Marwah 7 kali. Langit yang Allah ciptakan terdiri dari 7 lapis. Allah menyebut 7 sebagai angka yang mengandung kesempurnaan berulang. Para ulama menjelaskan bahwa membaca zikir sebanyak 7 kali bukan sekedar pengulangan biasa. Ia adalah cara untuk memperkuat keyakinan. Setiap kali kita mengulang, hati kita semakin mantap, semakin dalam, semakin pasrah. Seperti air yang menetes berulang kali pada batu. Pada akhirnya, kekerasan batu itu pun bisa tembus. Begitu pula zikir yang kita ulang. Ia menembus kekerasan hati kita dan menanamkan keyakinan yang semakin kokoh kepada Allah. Maka bagaimana cara mengamalkannya? Caranya sangat sederhana, saudara-saudari. Setelah Anda selesai sholat maghrib, jangan langsung bangkit dan pergi. Duduklah sejenak, hadapkan wajah ke kiblat, ambil nafas yang tenang, tutup mata jika perlu, lalu hadirkan hati Anda, bukan hanya lisan. Bayangkan bahwa Anda sedang duduk di hadapan Allah. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang tahu persis beban apa yang sedang Anda pikul, masalah apa yang sedang Anda hadapi, doa apa yang sudah lama Anda panjatkan namun belum terlihat hasilnya. Kemudian, dengan penuh kerendahan hati, lafalkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1, 2, 3, sampai 7 kali. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu dihitung dengan kecepatan tinggi. Resapi setiap kata. Hayati setiap makna. Biarkan kalimat itu meresap bukan hanya ke dalam telinga, tapi ke dalam hati yang paling dalam. Insya Allah, setelah Anda selesai membacanya, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa bahwa Anda tidak sendiri. Rasa bahwa ada yang maha kuat sedang menjaga Anda. Rasa bahwa segala masalah yang tadi terasa begitu berat, kini tidak lagi seberat yang Anda kira. Itulah keajaiban zikir. Saudara-saudari sekalian, demikianlah renungan kita malam ini. Sebelum Anda menutup video ini, kami ingin menyampaikan satu hal dengan tulus. Jika video ini memberikan manfaat bagi Anda, bahkan jika hanya satu kalimat yang mengena di hati, kami mohon dengan sangat
untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi channel renungan ini. Karena kami akan terus hadir untuk Anda setiap hari dengan konten-konten yang insya Allah bisa menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menjadi cahaya kecil di tengah perjalanan hidup Anda yang panjang. Bagikan pula video ini kepada orang-orang yang Anda cintai, kepada orang tua Anda, kepada sahabat yang sedang berjuang, kepada siapapun yang mungkin malam ini membutuhkan pengingat bahwa Allah selalu ada. Karena berbagi kebaikan adalah sedekah, dan sedekah tidak pernah mengurangi harta. Ia justru melipat gandakannya dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Kami akhiri dengan doa, semoga Allah menjaga Anda, meridhoi setiap langkah Anda, dan mempertemukan kita kembali dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.